Baik, sahabat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam podcast Rumah Sakit Ainun Menyapa. Kali ini perkenalkan saya yang bertugas sebagai host, Femi Huntua, yang pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial dokter bedah di Rumah Sakit Ainun Habibie, yang kita sapa Dr. Feby Iswandi Suwarno MKes SPB. Baik, tema yang akan kita bahas pada hari ini, sahabat sehat, yakni perawatan luka modern. Sahabat sehat, sebelum kami masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya bacakan biodata dari Dr. Feby. Nama lengkap Dr. Feby Iswandi Suwarno MKes SPB. Lumayan ini dok, 2 gelar diambil sekalian dok. Beralamat di Jalan Bali 3, Kota Gorontalo. Riwayat pendidikan Dr. Feby selesai dokter umum pada tahun 2008 dan dokter spesialis sekaligus MKes ini diambil pada tahun 2007. Berakhir ya dok pada tahun 2017. Kita akan bersama Dr. Feby, sahabat sehat, pada hari ini selama 30 menit ke depan dengan bahasan perawatan luka modern. Kita langsung saja ya dok ya. Ya, oke, terima kasih Bu Femi. Disapa dulu dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua yang sempat menyaksikan siaran dari podcast Rumah Sakit Dr. Ainun Menyapa ya. Jadi perkenalkan, saya Feby akan membawakan sedikit tentang perawatan luka modern. Ya, jadi kenapa kami dari Rumah Sakit Ainun membawa judul perawatan luka modern itu, karena saya ingin menyampaikan bahwa kita di Rumah Sakit Ainun alhamdulillah sudah hampir 4 tahun kita bergelut di rumah sakit ini, dan kasus yang paling banyak itu dari hampir total 100% yang kita rawat, sekitar 70%-nya itu adalah dengan luka. Paling banyak adalah luka diabetes. Luka diabetes. Dan ya mungkin karena di Gorontalo ini tingkat pasien yang dengan penyakit gula tinggi sekali. Jadi kadang-kadang mereka datang sudah dengan luka yang sudah berat. Hampir tiap minggu saya melakukan tindakan pencucian luka sampai amputasi. Ya, hampir. Ya, amputasi jari tangan kah, jari kaki, sampai ke kaki, itu sering sekali. Nah, itu yang membuat saya inisiatif ya untuk kita di Rumah Sakit Ainun alhamdulillah dengan sudah berjalan berapa tahun ini kita buat tim. Jadi memang di ruang perawatan itu dan hampir semua teman-teman sejawat perawat itu rata-rata mempunyai sertifikasi untuk perawatan luka. Jadi alhamdulillah perawatan luka, walaupun ya kadang-kadang ada yang sampai diamputasi, tapi memang karena kondisinya sudah tidak bagus ya, itu ya. Kalau dari kita ya seperti itu. Kemudian mungkin dari rumah sakit juga sudah menyiapkan beberapa banyak produk-produk untuk perawatan luka, dan itu pun semua dari rumah sakit sudah siapkan. Jadi kebanyakan pasien sudah ada semua dia punya produk itu. Ya. Mungkin masih belum paham kira-kira. Iya. Mungkin masyarakat di luar sana pada bertanya, dok, kira-kira perawatan luka modern ini gambarannya seperti apa? Ya. Karena dengan perawatan luka modern ini, apakah itu dilakukan di rumah sakit atau bisa dilakukan secara mandiri di rumah? Mengingat saat ini kan dok, dalam masa pandemi kan, jadi mungkin masyarakat di rumah yang sementara menonton pada hari ini bertanya. Mohon dijelaskan dok. Ya, jadi memang sebetulnya prinsip perawatan luka itu
dia sangat luas. Ya. Luasnya itu maksudnya semua pihak bekerja sama. Jadi luka itu bukan cuma milik Si pasien. dokter saja, tapi tim. Karena peran timnya itu adalah mengevaluasi dan merehabilitasi dari pasien tersebut. Nah, untuk evaluasi, yang pertama kita harus siapkan dulu tim dokternya, tim dokter, kemudian untuk menentukan apakah ini perlu untuk dirawat inap atau tidak. Contoh saya kasih contoh, misalkan kasus luka diabetes. Kadang-kadang itu mereka rawat luka karena cuma anggap luka biasa, padahal tidak seperti itu. Luka diabetes itu biarpun kita rawat secara intens, tapi kalau diabetesnya tidak terkontrol, wah tidak akan Jadi yang dibenahi dua, Dok, ya. Ya, selain jadi perawatan secara luka, kontrol kadar gula darahnya juga. Jadi kadang-kadang ya itu mungkin ketidaktahuan dari masyarakat bahwa luka itu tidak semua sama. Jadi mungkin nanti saya bisa lihatkan gambar, bisa ini ada ya. Jadi penyebab luka itu ada dua ya, ada karena trauma ataukah operasi. Lanjut. Itu saja. Diberikan produk-produk perawatan luka. Produk-produk perawatan luka yang ada itu di rumah sakit sudah disiapkan. Jadi tinggal ke depan ya, yang harus ditekankan ini adalah kesadaran dari pasien. Ya, Dok. Dokter, kira-kira setelah 4 tahun perawatan luka modern ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ainun, progres kesembuhan luka berapa persen persentase keberhasilan untuk penanganan penyembuhan luka terhadap pasien dengan luka ini, baik luka diabetes maupun luka pembedahan secara umumnya, atau luka trauma. Ya, kalau alhamdulillah sih kalau sepanjang mengikuti rule-nya itu, artinya dengan pengalaman yang kita dapatkan, luka-luka yang bersih, kalau luka operasi tanpa infeksi itu penyembuhan 2 minggu sudah 100% sudah bisa dikatakan sembuh secara kasat mata ya. Karena kalau untuk penyembuhan luka secara teori ya 6 bulan baru bisa betul-betul sembuh. Cuman
granulasi. Nah, ini luka, masalah-masalah luka semua. Nah, ayo lagi, next lagi. Setelah luka diberikan preparat luka, misalkan seperti ini, ada luka yang infeksi masih menggunakan kasa, nah, kita menggunakan preparat yang untuk tidak menyebabkan kerusakan pada luka ya. Jadi kalau yang kasa dia kan pada saat dicabut itu berdarah, cabut berdarah. Jadi proses penyembuhan yang sudah mestinya terjadi setelah dicabut, luka baru lagi. Ya. Nah, kalau ini kalau kita menggunakan yang modern ya pada saat dibuka dia akan epitelisasi kulit dia akan tumbuh, dan ya lagi next lagi. Ya, ini kembali dulu. Jadi kita ada banyak produk-produk untuk pengelolaan luka. Yang pentingnya itu adalah ada yang diaplikasikan langsung ke luka, kayak semacam krim-krim begitu. Ya, setelah dibersihkan luka, disiapkan, ya diolesi semacam topikal, salep topikal untuk biasa berisi antibiotik. Produk-produk ini juga dok. Ya. Obat-obatan juga. Ya, obat-obatan juga. Saya pikir ada produk khusus dok. Oh, nah, jadi ada memang obat-obatan yang dibentuk dari dia komposisinya sudah untuk luka dan dia membuat suasana lembab. Jadi moist. Jadi dia lukanya diharapkan dengan dia lembab akan tumbuh jaringan yang baru lagi. Setelah ada ini dia tambahkan dengan dressing, dressing itu dia menutup luka supaya tidak ada tidak ada kontaminasi dengan yang lain lagi. Nah, dan dia juga bisa menyerap cairan-cairan luka itu. Jadi kalau ketika ada luka itu kan mengeluarkan cairan ya akibatnya tidak terkontrol, akibatnya lukanya tidak bakalan sembuh karena dia akan basah terus, basah. Tapi kalau kita tambahkan primary dressing atau secondary dressing, dia akan menyerap sini. Ya, lanjut lagi. Ini apa ya? Luka akut. Ya ini luka luka istilahnya luka yang tanpa penyebab lain, misalkan penyakit yang lain ketika terjatuh, luka sayat atau apa, terbakar. Itu juga kadang banyak ada juga kasus luka bakar. Dan dokter, kira-kira ada enggak metode khusus untuk perawatan luka modern ini yang diterapkan di Rumah Sakit Ainun sehingga memberikan perbedaan dengan rumah sakit lainnya? Sebetulnya semua hampir sama, penanganan di semua rumah sakit itu hampir sama. Cuman yang kami di Rumah Sakit Ainun ini keunggulannya adalah kita ada tim khusus untuk luka. Jadi kerjasama dengan perawat yang sudah bersertifikasi ya. Berapa orang dok perawatnya yang di ruangan bedah itu hampir semuanya sudah bersertifikasi. Jadi mereka tiap hari melaporkan kondisi luka ke kami sebagai penanggung jawab, dokter penanggung jawab. Jadi kita akan evaluasi kira-kira apa langkah selanjutnya. Apakah kita akan lakukan perawatan luka yang biasa saja, konvensional maksud saya, ataukah kita harus operasi lagi, debridement ulang, atau kita lanjut ke perawatan luka modern. Jadi pilihannya itu dari situ. Jadi ketika luka ada, kita bisa follow up dengan adanya tim ini. Nah, jadi perjalanannya kita bisa pantau. Kadang-kadang juga pasien setelah pulang, artinya kita sudah normal, bagus ya, tim dari rumah sakit masih bisa mengunjungi ke rumah. Kadang-kadang masih ada yang sudah terjalin hubungan antara perawat dan home care ya. Home care. Nah, itu mungkin juga salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka tertarik. Jadi kita punya perawat-perawat, alhamdulillah semua sudah tersertifikasi dan mereka kadang-kadang ada yang sudah
bisa aplikasi ke rumah. Cuman kami selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, pasien dengan ya kebanyakan yang luka diabetes itu kadang-kadang kan mereka keasikan di rumah dirawat, tapi ternyata gulanya tidak terkontrol. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi secara umum luka ini milik semua, jadi holistik dia. Jadi sudah ada protapnya ya dok Ya. ya. SOP-nya di bagian Ya. bedah sentral Ya. untuk perawatan luka pasca operasi Ya. maupun luka trauma ataupun luka Infeksi. dengan infeksi ya dok ya. Baik sahabat sehat, cukup menakutkan ya tadi kalau kita lihat gambar-gambar lukanya. Tapi memang kalau kita tidak tindaki dengan sebaik-baiknya ya, kata dokter tadi, seperti luka diabetes kelihatan sudah sembuh di luarnya, tetapi di dalam jaringan tubuh itu lukanya merambat karena memang diabetes ini yang diserang adalah seluruh jaringan sel ya dok ya. Jaringan sel, karena tidak disandingkan perawatan lukanya dengan kontrol gula darah. Betul. Mungkin pembicaraan kali ini lebih fokus ke diabetes ya dok ya, karena memang hampir case-nya yang bermasalah 70% ini tadi itu, dok, ya. Kasus perawatan luka modern itu aplikasinya lebih banyak pada kasus-kasus diabetes. Karena itu tadi yang saya bilang, kita di masyarakat di Gorontalo itu kesannya kalau saya bisa bilang ini anggap sebagai angin lalu saja. Kalau ada luka, biasa ini luka cuman begini saja. No, padahal kalau dia masih grade awal, kita langsung tindaki, tidak akan sampai mesti amputasi atau apa. Ada istilahnya teman-teman itu save the limb. Jadi bagaimana caranya itu ekstremitasnya itu diselamatkan. Iya dok ya, karena ini daerah yang memang vital untuk melakukan aktivitas. Jari hilang satu pun itu satu saja itu nggak ada yang mau. Cuman kalau sudah mengancam nyawa, artinya kan ada infeksi di situ, sudah jaringannya, sudah. Kadang-kadang kita harus salah satu beban juga kita harus inform konsen ke pasien bahwa sudah tidak bisa diselamatkan, ini harus dia lakukan tindakan amputasi. Aktualisasi diri nanti kan dok berpengaruh setelah dilakukan amputasi ya. Cuman kalau tidak dilakukan tindakan itu nyawanya bisa infeksinya sampai ke sirkulasi ke seluruh tubuh, bisa sepsis. Kalau sudah jatuh ke sepsis, tambah repot lagi. Dok, ini kan di sini di Ainun kan sudah ada ya sahabat sehat. Di Ainun sudah dikatakan dokter tadi sudah kurang lebih 4 tahun melakukan perawatan luka modern. Nah, kira-kira ada enggak dok trik dari dokter beserta para perawat yang sudah tersertifikasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perawatan luka ini? Karena kan kita lihat masyarakat Gorontalo pada umumnya kan dok masih lebih banyak melakukan perawatan secara tradisional. Di rumah sakit saja kadang ada yang katanya orang pintar sudah dalam perawatan dokter, tapi masih saja diundang dari luar untuk ikut melakukan perawatan bersama. Saya sering dapat kasus seperti itu. Ya mungkin lucu juga ya, kadang-kadang kita juga tidak mau bilang bagaimana, artinya masing-masing. Logikanya ada luka infeksi, kemudian ditambahkan kayak bumbu-bumbu dapur begitu. Kunyit, bawang, ini sudah luka bernanah, ini tambah lagi dengan seperti ini. Waduh, saya bilang. Pernah saya dapat ditaruh kopi. Luka taruh kopi. Kenapa ditaruh kopi? Katanya dulu orang dulu taruh kopi. Dok, luka kesayat pisau itu langsung ditaburin kopi, sembuh katanya. Luka bakar ditaruh Pepsodent. Atau tomat, dok. Daun pisang. Daun pisang. Dia taruh daun pisang. Akhirnya sampai di rumah sakit sudah lengket semua. Jadi kita harus lakukan tindakan pembersihan di kamar operasi. Itu yang paling sering. Tapi sampai di rumah sakit tidak dimarah-marah dok pasiennya? Aman. Kalau di bedah kadang-kadang itu
pasien yang masuk di rumah sakit itu artinya sudah melakukan segala macam apa yang bisa mereka perbuat sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi ketika sudah masuk ke rumah sakit itu sudah artinya kita tinggal melayani dengan ya semaksimal mungkin yang kita bisa layani. Artinya tetap pelayanan ya dilakukan tetap ya, pelayanan. Dok, ya. Apa lagi ya, Dok? Pengalaman dokter selama melakukan perawatan luka itu dari yang diabetes tadi, Dok, ya. Kira-kira berapa persen yang memang sembuhnya dibandingkan dengan perawatan luka yang konvensional tadi dengan yang modern ini? Setelah dimodernisasi ini berapa persen penyembuhannya, progres penyembuhan yang ini? Sebetulnya yang membedakan ini antara konvensional dan modern ini adalah lama waktu perawatan. Jadi konvensional juga itu bagus, cuman dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Artinya ketika kita cuma rawat konvensional dengan ya kalau konvensional cuma dicuci dengan NaCl misalkan, terus ditaruhkan kasa biasa, itu kan dia itu tadi dicabut kasanya berdarah lagi, cabut kasanya berdarah, akhirnya lukanya yang mestinya 170% menutup dia bertambah lagi. Kalau dengan modern ya dia pelan-pelan, dia akan mempersingkat waktu, mungkin membutuhkan biaya yang lebih. Tapi kan di BPJS kan sudah di rumah sakit kan sudah tanggung semua. Jadi artinya kalau selama masih di rumah sakit sih tidak ada masalah. Artinya kan perawatannya itu sudah tercover semua. Karena produk-produknya ini sudah masuk di rumah sakit juga. Nah, jadi perawatan lukanya itu sudah setelah diteliti hasilnya itu malah lebih costnya lebih apa namanya istilahnya lebih sedikit. Ada nanti coba saya di next dulu ada daftar itu. Jadi dia ada penelitian yang dilakukan, tapi bukan di sini. Dia meneliti kos biaya rumah sakit dengan menggunakan perawatan konvensional dibandingkan dengan perawatan yang modern, dan ternyata hasilnya memang lebih dengan catatan pasiennya tidak ada masalah lain. Artinya kalau cuma murni luka toh ya kalau modern dia pasti akan lebih cepat perawatannya, cepat sembuhnya. Tapi seluruh produk-produk yang dibutuhkan dalam perawatan luka modern ini, Dok, memang sudah difasilitasi oleh rumah sakit? Ya, jadi memang sekarang masih sementara dipersiapkan yang lebih ini kan kita berdasarkan kebutuhan semua. Jadi sementara kita siapkan preparat-preparat yang apa dipakai dan alur untuk luka itu sudah disiapkan. Ya, Dok. Jadi yang diminta ditampilkan? Ya, mungkin dia di slide paling belakang. Ini ngeri-ngeri ya. Lihat gambarnya. Ini luka ini jadi ini tidak bisa dibilang apa namanya? Sama. Jadi dia ini ada luka ini apa sih namanya ini? Kalau ini luka diabetes atau luka? Kalau seperti ini operasi, Dok? Biasanya luka diabetes seperti ini. Nah, dia sudah ada bednya lukanya, luas lukanya berapa, sampai batas mana. Kemudian kulit yang masih sehat di mana, produksi eksudat nanan itu biasanya diabetes seperti itu. Kalau sudah nanan begini harus dioperasi, harus ya. Lumayan ya, Dok, ya. Oh. Pokoknya. Tapi kan sudah tersertifikasi, dia sudah tahan banting. Alhamdulillah. Kita rezekinya di sini, jadi ya begitulah. Dinikmati. Ini jenis-jenis luka ya, ada luka yang nekrotik, infeksi, yang banyak lendir. Nah, contoh luka bakar ya, ini kasus yang seperti ini paling banyak luka bakar ini. Mereka rawat biasa, pakaikan dengan daun-daun apa, kopi, ini sudah hitam begitu. Ya, next. Kita lihat materi tadi di sini yang dikirim. Dia di slide di belakang.
Nah ini luka-luka yang spesial lengan atas. Dia luka bakar listrik. Luka bakar listrik, nekrotik sampai ke lengan atas. Kanan kiri. Nah, Berarti sertifikasi untuk perawatan luka modern ini tidak hanya pada, maksudnya apakah hanya pada dia berkonsentrasi ke penanganan lukanya atau edukasi ke pasien? Iya. Kan setelah mengalami amputasi ini kan iya. aktualisasi dirinya menurun, dia merasa Jadi keunggulannya kita di rumah sakit itu timnya ini sudah satu paket itu satu dok paket. ya, Jadi perlakuannya. bukan cuma merawat lukanya saja, kita akan merawat kejiwaan pasien. Kejiwaan Artinya pasien. ada memang yang akan menghibur atau Nanti seperti pasien itulah. yang sudah diamputasi terutama Ya, dan juga biasanya setelah itu kita lakukan konsul ke bagian rehab medik. Di sini kita juga sudah ada dokter rehab medik yang biasanya kalau kaki ya sudah disiapkan protesa-protesa untuk sekarang kan dok sudah ada yang ya bisa menggantikan yang asli. ya jadi protesa itu. Jadi Iya. ya alhamdulillah sudah. Oke dok, Oke. cukup banyak juga ini. Pada intinya di sini kita sebagai promosi juga, media promosi pada masyarakat bahwa ternyata di Ainun ini sudah lebih dari 4 tahun melakukan perawatan luka modern yang dilakukan oleh dokter bedah, termasuk salah satunya dokter Feby dengan timnya. Jadi kami di sini saya mungkin di bedah ini kami ada berdua, dokter bedah, saya dan dokter Rizky. Kemudian kita di perawatnya itu ada tim masing-masing. Ya, ada Pak Mantri Akmal dan kawan-kawan. Artinya saya sudah lumayan artinya sudah terjalin hubungan yang memang ke depan mungkin ya tinggal dipermantap. Ya, semoga dengan adanya informasi dari dokter Feby ini ya dok ya, meningkatkan kesadaran dari masyarakat Gorontalo pada khususnya, karena mengingat rumah sakit kita ini memang milik pemerintah provinsi ya dok ya. Jadi masyarakat tidak menganggap remeh, apalagi luka untuk penyakit diabetes, tidak menganggap remeh di rumah, nanti setelah parah baru dibawa ke rumah sakit. Dok, kira-kira tadi ya kita menyinggung masyarakat tidak menganggap remeh. Kan sementara perawatan luka modern ini dilakukannya di rumah sakit. Ada tidak trik-trik kepada masyarakat di rumah yang saat ini mengalami luka diabetes untuk dia dapat secara mandiri melakukan penanganan terhadap lukanya yang mendekati cara-cara yang mirip perawatan luka modern? Karena kan perawatan modern dilakukannya di rumah sakit kan dok? Sementara sebetulnya di rumah pun bisa. Perawatan luka modern itu betul-betulnya bisa. Cuman yang menjadi problem itu apakah mereka tahu mengaplikasikannya ini. Nah, maksudnya ketika jenis lukanya masih bernanah, apakah harus langsung menggunakan produk ini? Nah, biasanya kalau yang masih banyak pusnya, eksudatnya, itu biasanya kita lakukan tindakan dulu, pembersihan. Setelah dasar lukanya sudah bagus, nah baru kita lanjutkan untuk preparat luka modern itu. Karena kalau masih dalam keadaan infeksi, kita berikan itu hasilnya jarang yang maksimal. Jarang yang maksimal. Jadi kalau di rumah sendiri, ya tips saya sih sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Karena jangan sampai luka yang awalnya cuman kecil, lama-lama bisa jadi tambah besar. Karena diabetes itu istilahnya ya tidak kelihatan kompleks. Ya tadi saya jelaskan bahwa seperti bangunan yang semennya kurang, ropos. Kalau seandainya di dok ya, mungkin
sahabat sehat bertanya, seandainya kita di rumah itu minta dilakukan perawatan luka modern oleh perawat yang ada di Ainun, tapi sebenarnya home care, Ya, tentunya itu tidak dalam kapasitas mereka di Ya. ya. Kira-kira bisa atau tidak? kalau saya namanya perawatan luka itu dimanapun boleh, ya. Cuman yang saya harus ditekankan sama teman-teman yang merawat itu, jangan kalau memang sudah tidak mampu, jangan dilanjutkan. Artinya ketika sudah ada warning, oh ini lukanya dari diabetesnya, ini masalahnya diabetes, gulanya tidak terkontrol ini. Tetap harus dibawa. Ya, harus bawa ke rumah sakit. Jangan sampai karena ya apalagi pas pandemi kemarin ya, awal tahun kemarin itu kita banyak pasien yang sudah dilakukan ya karena mereka takut ke rumah sakit. Iya, takut Takut rumah ke rumah sakit, takut sakit. di swab. Ya, itu. Akhirnya, Akhirnya bertahan di rumah. nanti luka sudah betul-betul tidak bagus, baru datang. Ya mau tidak mau, kalau di kaki ya kadang-kadang harus diamputasi jarinya atau sampai ke di bawah lutut atau di atas lutut. Tuh sering banyak sekali kasus pas kemarin pandemi, memang karena ketakutan masyarakat akhirnya ya begitulah. Proses untuk perforasi atau penyebaran luka ini dok ya, kalau kita bicara luka diabetes dari yang kecil itu menjadi menyebar itu berapa lama dok? Kalau Kalau misalnya kadar gulanya tidak Ya. terkontrol, variasinya tidak sama semua. tidak sama. Jadi berapa lama dia punya gangguan infeksi di situ, jenis lukanya ini luka memang yang luka yang kotor ataukah yang kadang-kadang cepat sekali, apalagi kalau dia ada gas gangren, waduh, itu hari ini terkena dia punya gas, besok naik gasnya ke atas. Naik makin dari misalkan dari saya kasih contoh dari ekstremitas bawah, dari kakinya turun naik ke atas, dan waktu 1 hari sudah bisa sampai ke bawah lutut. Cepat ya, Cepat dok, sekali. penyebarannya. Berarti harus memang benar-benar ditangani di rumah Iya. sakit. Kalau luka diabetes itu harus berhati-hati, artinya kalau dia masih grade 1-2 ya mungkin masih bisa dirawat di rumah, tapi kalau sudah mulai ada mengarah ke yang ada infeksi ya, harus segera ke Harus rumah sakit. segera, harus memang di tangan ahlinya, Ya, jangan di tangan yang Nah, bukan makanya ahlinya. keunggulannya kita di Ainun sini, kita ada perawat-perawat yang sudah tersertifikasi dan mereka juga kadang-kadang sudah ada yang berpraktek mandiri dan kunjungan ke rumah. Ya itu dok. Nah, mereka komunikasinya jalan. Jadi ketika ada luka yang memang perlu intervensi, mereka sudah tahu, oh karena perawat sudah tahu, oh mereka kan sudah kasih arahkan ke rumah sakit. Jadi ceritanya sambil jalan menjemput rezeki juga mereka membantu edukasi ke. Jadi kita menjemput bola ya. Ya, dok. begitu. Sambil kita membantu masyarakat melalui Ya. home care, kita edukasi mereka, jadi mereka juga kesadarannya lebih tinggi bahwa ini Ya. memang kalau memang sudah tidak bisa ditangani lagi harus segera. Ya. Tapi masyarakat takut masuk rumah sakit dok. Ya, karena itu mereka belum apa namanya, belum lihat kalau ternyata ya kayak gini ya, nanti sudah luka parah harus amputasi segala macam. Kalau mereka tahu udah awalnya, oh luka ini cuma sepele, kita bisa rawat dengan bagus, tidak sampai membuat ekstremitas dilakukan amputasi, pasti mereka mau. Ya dok. Ya, sahabat sehat, ini dokter kita ya, Ya. yang sudah menjelaskan tadi bagaimana perawatan luka modern di Rumah Sakit Ainun. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Febi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Gorontalo pada umumnya Ya, amin. untuk selain pada akhirnya berobat ke rumah sakit, perawatan di rumah dulu yang kita utamakan ya. Semoga hal ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Gorontalo. Sahabat sehat, berakhirnya penyampaian dari Dr. Febi.
maka podcast kita pada hari ini kita akhiri. Saya Femi Huntua. Febi Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.